walaupun ini perkara gampang, tapi dia akan rumit karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan saya mohon banyak kepada yang terlibat presiden, jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen. Karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Nah, tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka, maka tidak jadi-jadi barang itu. Oke, padahal karena banyak kepentingan. Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana. Kasusnya sederhana. Korbannya di situ, pelakunya di situ, saksinya di situ. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang polis lain. Jadi begini, menurut Abang, kemungkinan besar apa yang disampaikan Komnas HAM dengan time frame 15.30, Ibu Putri masih terlihat pada pukul sekian, dia terakhir belum terlihat. tentu itu CCTV pada hari itu. Iya. Bisa saja CCTV lain. Iya. Yang di hari lain kan gitu, diolah kan bisa dong. Iya. Makanya nih itu yang ingin saya perlu katakan. ahli digital forensik. Oke. Untuk menguji ini apa ori apa tidak, apa editan. Iya. Kan begitu. Kalau kita misalnya menonton film James Bond misalnya gitu ya, karena saya suka nonton film kriminal, itu kan bisa diatur dia lagi masuk ke satu gedung, CCTV-nya diputar ulang yang lama kan gitu, seolah-olah masih on kan gitu. Itu kan bisa. Ini kan kita harus menggunakan nalar juga, bukan tidak mungkin juga itu terjadi kan gitu. Film Speedy misalnya. Iya betul. Orang memantau dari CCTV, tiba-tiba dia gambar yang sama diputar ulang terus. Jadi dia nggak sadar. Padahal di dalam sudah beraksi kan gitu. Iya, gitu. Jadi makanya saya bilang harus diuji nih. Iya. Gitu loh. Jadi jangan diterima begitu saja. Maksudnya barangkali apakah Komnas HAM punya kemampuan menguji ini? Ya, karena kalau cuma diperlihatkan saja belum tentu. Iya. Makanya saya bilang tadi anak saya kelas 9 SD sudah jago edit. Foto saya aja bisa diedit macam-macam. Nah, kita kaitkan lagi dengan gambaran umum. Artis itu kan sering juga kena fitnah. Iya. Artis yang cantik misalnya, atau diedit mukanya, ditempelkan ke, mohon maaf, kepada video yang tidak benar gitu kan. Jadi akhirnya kena fitnah kan gitu. Itu juga kan harus diuji. Benar enggak itu? Kan I see. Jadi saya tidak bisa tanya lagi mengenai time frame itu karena karena time frame itu udah nggak masuk akal ya. Kalau misalnya 10.58 masih di Magelang, lalu tiba-tiba katanya 15.30 sampai rumah. Dan itu juga harus dipertanyakan, kecepatan berapa dia? Iya. Nah, terus itu dia sebagai pejabat negara akan ada standar kecepatan dan pengawalan. Nggak boleh juga dia gila-gilaan kan? Siap, nggak boleh kecuali di pembalap kan gitu. Macam saya, kalau saya mau pembalap saya. Jarang saya juara 2, juara 1 terus saya membalapnya. Karena juga di situ terlihat Bu Putri masuk kamar katanya pukul 16.49 itu 16.49. Makanya dibilang kalau 16.49 kemudian dia diketemukan meninggal dibilang pukul 17 atau 17.11. Iya. Itu waktu time frame-nya kecil-kecil banget gitu. Hanya sedikit. Iya. Nah, pertanyaannya. Jadi mohon maaf nih. Kita ikuti cara berpikirnya 16.49. Iya. Lalu ada yang memberitahu kepada Kapolres Jakarta Selatan. Iya. Siapa yang memberitahu? Informasinya Pak Kadif Propam kan? Atau Irjen Perdisambo. Dari mana Irjen Perdisambo tahu? Dari istrinya yang menelepon. Kemudian dia pulang dari tempat PCR. Lalu nyampe butuh berapa menit dari tempat PCR nyampe di rumah itu. Kemudian butuh berapa menit si nyonya atau Ibu Putri menelepon suami. Kemudian butuh berapa menit
Setelah dia balik ke rumah, lalu menelpon Kapolres. Butuh berapa menit Kapolres tiba dari tempatnya ke tempat itu. Itu kan time schedule, time frame gitu kan. Nah, kok jam 17 Kapolres Jakarta Selatan sudah menemukan jenazah. Berarti permainannya hanya di 11 menit. 16.49 sampai dengan 17 berarti 11 menit ya. Apakah mungkin dalam 11 menit terjadi macam-macam itu tembak menembak? Pertama terjadi pelecehan, upaya pelecehan, kemudian terjadi tembak menembak, kemudian ada pemberitahuan kepada Irjen Verdi Sambo, kemudian Irjen Pandey Sambo datang ke tempat menyaksikan lalu menelpon Kapolres, lalu Kapolres datang dari tempatnya ke tempat itu. Pertanyaannya, di mana positioningnya Kapolres ketika itu? Sehingga bisa begitu cepat nyampe di situ. Nah, sehingga pada jam 17 Kapolres menemukan jenazah almarhum tertelungkup di situ. Nah, Bang, ini kita bicara tentang dugaan logis dan rasional ya. Jadi memang tindak pidananya sudah ada bermain waktu dan tempat. Jadi kalau kita bicara tentang mana yang logis dan mana yang rasional, menurut analisis Abang ini kan subjektivitas berdasarkan fakta yang sudah didapatkan. Itu lokus delikti penembakan kepala itu di mana menurut Abang? Kalau yang lebih tepat ketika dia membelakangi pelaku sehingga bisa ditembak dari belakang. Ya, artinya di mana lokasinya? Bisa di mobil, makanya saya minta sita mobil. Jadi pas di mobil itu ya. Makanya waktu saya cepat-cepatnya saya minta, yang saya sangat sayangkan itu. Masalahnya, yang saya sangat sayangkan itu presiden loh. Kenapa saya sayangkan presiden? Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen. Karena analisa saya ini bukan perkara gampang, karena walaupun ini perkara gampang tapi dia akan rumit karena dibuat balilut, karena saling sandra menyandra. Makanya saya katakan kepada, saya mohon banyak yang terlibat jadinya. Karena saya mohon kepada Presiden bentuk tim independen, karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Termasuk juga misalnya rumah sakit Polri apa-apa akan tersandra juga. Ini pasti sandra. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Tanpa intervensi. Tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka. Nah, maka tidak jadi-jadi barang itu. Padahal karena banyak kepentingan. Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana. Korbannya di situ, pelakunya di situ, saksinya di situ. Tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang polis lain. Sudah pengetahuan universal di seluruh dunia, kalau terjadi tindak pidana maka yang pertama diamankan adalah TKP, tempat kejadian perkara. Yang kedua pasang polis lain, dilarang melintas. Yang ketiga adalah libatkan inapis, ahli sidik jari, potret dan sebagainya, kumpulkan bukti-bukti, periksa senjata, periksa selongsong, dan seterusnya itu, libatkan ahli balistik untuk mengukur sudut-sudutnya, dari mana tembakannya. Jangan sampai nanti sudah karena kelamaan dan tidak ada olah TKP dan tidak ada pengamanan TKP, akhirnya dibolong-bolongi, dikorek-korek temboknya seolah-olah itu sasaran peluru kan gitu. Siapa yang tahu? Kemudian ada lagi tindakan penghilangan barang bukti, ada penurunan CCTV, ada yang disambar petir, ada yang tiba-tiba hilang, ada tiba-tiba ketemu lagi. Ini kan sudah terlalu banyak sandiwara. Nah, yang paling pokok ini kejadian tanggal 8. Gara-gara tanggal 10 hari Minggu ada upaya wanita-wanita pemberani di Sungai Bahar Sana, Jambi. Dengan alasan untuk memasukkan formalin. Lalu mereka meminta izin kepada polisi itu yang selalu menjaga. Polisinya pergi. Walaupun polisi sudah menyerahkan mayat tapi dijaga ketat. Tidak boleh dibuka. Mereka membuka seketika, memvideokan dan memotret. Kemudian langsung mereka viralkan, kan begitu. Setelah dipiralkan, tapi Abang pada waktu itu kan belum jadi kuasa hukum kan? Segera setelah itu, makanya banyak itu saya pandu melalui handphone yang mereka tidak bisa kontrol.
Karena ilmu saya kan jauh dari mereka kan gitu. Kalau mereka kan ilmunya kan standar, saya di luar standar, out of the box kan gitu. Nah, kemudian apa namanya itu? Karena sudah dimulai dipiralkan di Sungai Bahar sana, maka di sini sibuk rilis hari Senin, tanggal 9. Jadi ada Jumat, jadi Sabtu, sebenarnya Minggu, Senin, 4 hari. Karena sudah diviralkan. Karena sudah dimulai dipiralkan di sana, ada pos metro datang. Abang ditunjuk jadi penasihat hukum keluarga kapan? Ketika itu begini, saya sudah membaca pos metro, ada tembak menembak polisi. Saya lagi kerja dini hari di kantor, saya kan suka kerja sampai pagi. Kebetulan saya ada, mohon maaf bisa dibilang penyakit susah tidur. Amnesia. Termasuk orang yang susah tidur. Amnesia. Saya kerja terus itu. Insomnia. Saya orang suka kerja tidur sampai dini hari. Nah, kecuali misalnya kaki saya dipijit itu saya bisa langsung tidur, tapi kalau udah bunyi lagi langsung kerja lagi kan itu. Saya pekerja hardcolic gitu ya. Workaholic gitu. Nah, saya tulis di status pagi-pagi dan statusnya belum saya hapus. Nah, polisi menembak polisi di rumah pejabat polisi. Mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu yang saya tulis. Lalu langsung ada yang komen di Facebook. Di Facebook. Nah, langsung ada yang komen, itu beremu itu tulang yang meninggal. Bere itu ponakan. Itu ponakanmu itu tulang yang meninggal. Kata saksi kita dari Sungai Bahar sana berteman sama saya di Facebook. Maka langsung saya katakan turut berduka cita, sampaikan kepada ayah ibunya saya turut berduka cita, saya lindungi mereka secara hukum, sampaikan nomor handphone saya. Nah itu malamnya, paginya langsung ditelepon saya. Itu tanggal berapa ditelepon? Tanggal 12. Tanggal 12 setelah press conference. Setelah mereka rilis di pos metro. Kecil-kecilan ya. Lalu saya dihubungi, diinformasikanlah bahwa handphone ayahnya, handphone ibunya, handphone kakaknya, handphone adiknya sudah tidak bisa keluar. Maka saya gunakanlah handphone yang orang-orangnya berjarak 1 km dari situ. Memang mereka cukup capek. Karena setiap kali saya mau ngomong, antarkan dulu telepon ini, saya mau bicara dengan ayahnya, saya mau bicara dengan ibunya, saya mau bicara dengan tantenya rohani, saya mau bicara dengan adiknya, saya mau bicara dengan kakaknya. Seperti itulah terus pakai handphone saya dengan handphone saksi tetangga ini. Jadi semua handphone mereka itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa lagi. Maka saya gunakanlah handphone orang lain. Memang dia jadi capek. Karena jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Nah ini yang disebut wanita-wanita pemberani. Makanya saya bilang bersyukur juga nanti wanita-wanita yang masuk surga nanti, karena mereka itu menggunakan iman, nggak pakai akal. Kalau laki-laki dia selalu pakai ini logika, ketakutan, mana mungkin lah bisa kita lawan ini kan penguasa besar, ini kan jenderal sebagainya. Malah jadi capek saya berdebat. Tapi kalau wanita ini begitu saya doktrin dia untuk mengatakan yang benar, mereka berani-berani loh. Makanya saya sebut wanita pemberani. Termasuk yang kerja untuk mengawal otopsi itu 2 wanita. Itu Herlina Lubis, dia orang yang berkerudung itu. Satu lagi itu Martina, dokter. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini orang-orang hebat. Herlina Lubis yang tadi yang dua yang itu tadi. Satu Martina, Aritonang Rajaguk, satu lagi Herlina Lubis, pemilik klinik di sana. Wah itu hebat-hebat. Mereka tidak membantah. Saya katakan harus mengatakan yang benar, apa yang dilihat, apa yang dialami gitu. Saya doktrin dia mengatakan yang benar, mereka percaya, dan saya bilang saya akan lindungi. Nah maksudnya saya lindungi dengan berdoa kepada Tuhan, kan Tuhan yang pelindungnya kan gitu. Emang saya punya apa pelindung itu kan gitu. Tapi saya bilang saya lindungi secara hukum kan gitu. Mereka tuh percaya. Gitu. Seperti itu. Nah setelah rilis dari sana di hari Minggu itu, Minggu itu tanggal 10. Tanggal 10, maka di Jakarta sibuk merilis hari Senin. Pertanyaannya, lazimkah menunda 4 hari? 3 hari. Enggak dong. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari, 4 hari ya. Karena Jumat dihitung ya. Pertanyaan lanjutannya, apakah Kapolres Jakarta Selatan melaporkan kepada atasannya Kapolda Metro Jaya? Ini kan perlu. Setahu saya, jangankan peristiwa sebesar ini, peristiwa yang jauh lebih kecil dari sini dilaporkan anak buah kepada komandan. Lapor komandan begini dan kan itu begitu. Struktural. Struktural itu. Nggak boleh dia ngelapor yang melompat tempat lain kan? Nggak bisa. Artinya saya sangat yakin bahwa Kapolres Jakarta Selatan pasti melapor kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya, apa tindakan Kapolda Metro Jaya selama 4 hari ini? Mendatangi Ferdi Sambo. Peluk-pelukan. Nggak tahu saya. Kan ada juga kan gambarnya gitu kan. Saya nggak tahu. Gitu. Nah harusnya apakah Kapolda Metro Jaya melaporkan kepada atas saya lagi? Seharusnya iya, karena ini di rumah pejabat utama Polri. Itu loh, ini logika berpikirnya begitu. Dan itu sudah kebiasaan yang umum. Gitu.
Makanya kita sering dapatan bocoran laporan itu karena bocoran mereka itu suka nyamping kan gitu, harusnya lurus tapi ke samping kan gitu. Tapi sebenarnya saya mau katakan ini kasus sangat sederhana. Kalau saya jadi penyidiknya, saya garansi setengah hari tuntas. Walaupun saya bukan penyidik, tapi karena saya ada ilmu penyidik juga. Ya, asal independen. Asal independen dan tidak kan. Saya kebetulan orang yang tidak bisa ditekan.